Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sudah siapkah untuk tidur? Nah, pastikan sudah mencuci tangan dan kaki, atau lebih baik lagi jika berwudu. Jika sudah, mari kita dengarkan kisah 25 Nabi dan Rasul. Nah, kita baca basmalah dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membacakan cerita Nabi Nuh alaihi salam. Pernahkah teman-teman melihat perahu kayu yang sangat besar? Pada zaman dahulu, Nabi Nuh dan para pengikutnya sudah membuatnya loh. Kenapa Nabi Nuh membuat perahu ya? Yuk kita simak ceritanya. Nabi Nuh berhadapan dengan kaumnya yang menyembah berhala. Dengan penuh kesabaran, Nabi Nuh menunjukkan bukti kebesaran Allah. Ada matahari, bulan, air, tumbuhan, binatang, dan lain-lain. Nabi Nuh juga memberitahukan akibatnya jika manusia melanggar aturan Allah. Beberapa penduduk mengikuti ajakan Nabi Nuh. Mereka umumnya orang-orang miskin. Sementara itu, orang-orang kaya sangat sombong. Mereka tidak percaya kepada Nabi Nuh, malah mereka mengejek dan mencemooh Nabi Nuh dan pengikutnya. Kalau itu ajaran dari Allah, pasti Allah mengutus malaikat, bukan manusia seperti kamu, kata penduduk yang menolak ajakan Nabi Nuh. Penduduk kaya itu pun meminta bukti kenabian Nabi Nuh. Nabi Nuh sedih mendengar permintaan mereka. Lalu turunlah firman Allah. Quran Surat Hud ayat ke-36. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal besar. Dengan petunjuk Allah, Nabi Nuh mulai membuat kapal bersama para pengikutnya. Namun mereka yang menolak ajaran Allah menertawakan Nabi Nuh. Hei, sejak kapan kalian jadi tukang kapal? Hahaha, bikin kapal jauh dari laut. Mau kemana? Begitulah ejekan yang dilontarkan kepada Nabi Nuh dan pengikutnya setiap hari. Kapal pun selesai dibuat. Sesuai perintah Allah, Nabi Nuh membawa keluarganya, orang-orang beriman, dan sepasang dari setiap jenis binatang ke dalam kapal. Dengan sepasang dari setiap jenisnya, binatang-binatang itu bisa berkembang biak. Quran Surat Hud ayat ke-38 hingga 39. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Tiba-tiba turunlah hujan yang sangat deras. Dalam sekejap, seluruh kota dilanda banjir besar. Bangunan-bangunan tinggi tertutup air. Tidak ada satu tempat pun yang aman dari banjir, kecuali kapal Nabi Nuh.
Kapal Nabi Nuh yang sangat kokoh melaju di atas air, menantang gelombang besar. Tiba-tiba Nabi Nuh melihat anaknya yang bernama Kan'an. Kan'an sedang terombang-ambing gelombang. Tangannya menggapai-gapai mencari pegangan. Nabi Nuh pun memanggil anaknya agar segera naik ke atas kapal. Namun Kan'an menolak. "Aku akan mencari perlindungan ke gunung," kata Kan'an. Quran Surat Hud ayat ke-43. Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja, yang Maha Penyayang." Kan'an tetap menolak naik ke atas kapal. Tak lama kemudian, Kan'an pun terbawa gelombang dan menghilang dari pandangan Nabi Nuh. Nabi Nuh sangat sedih, putranya tidak mau beriman kepada Allah. Kapal Nabi Nuh terus melaju mencari tempat untuk mendarat. Setelah air surut, Nabi Nuh dan pengikutnya tiba di Bukit Judi. Akhirnya, mereka pun selamat. Di sana, Nabi Nuh memulai kehidupan baru bersama orang-orang beriman. Nah, demikian kisah Nabi Nuh alaihissalam. Teman-teman, janganlah kalian seperti Kan'an atau penduduk kaum Nabi Nuh yang tidak mau beriman kepada Allah. Alangkah baiknya jika kita beriman kepada Allah agar kita selamat di dunia dan akhirat. Baik, terima kasih sudah mendengarkan kisah Nabi Nuh. Selamat tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.